Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru telah tiba. Momen ini biasanya digunakan masyarakat untuk melakukan mudik atau berlibur ke sejumlah tempat wisata. Puncak arus mudik libur Nataru kali ini diperkirakan terjadi mulai besok 21 Desember 2024 hingga tanggal 28 Desember. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 29 Desember hingga 1 Januari 2025. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam mengelola transportasi yang akan digunakan masyarakat selama libur Nataru dan apa pula yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Yang pertama ada PLT Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Yani dan juga Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Dirjen dan Pak Joko. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sebelumnya kita akan simak dulu pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu titik penting yang diserbu masyarakat saat libur Nataru. Dan seperti apa situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Sudah ada jurnalis NTV, Elisa Sinaga dan Muhammad Reza yang akan menyampaikan laporan dari sana. Elisa, bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Rastiti dan juga pemirsa, 5 hari menjelang Hari Raya Natal, hari ini 20 Desember 2024 ini diprediksi menjadi puncak arus libur Natal 2024 di Bandara Soekarno-Hatta. Dari data yang kami dapatkan, ini pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tercatat lebih dari 177.436 penumpang. Data ini terdiri dari 91.959 penumpang yang melakukan keberangkatan dan 85.477 penumpang di kedatangan. Data ini juga mengalami lonjakan sebesar 10%, cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Salah satu faktornya adalah kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Dan situasi terkini yang bisa saya gambarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, ini memang di belakang saya tidak terlalu ramai begitu ya. Penumpang maksud kami yang melakukan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Namun dari pantauan kami sejak pagi tadi, ini lonjakan penumpang dan penumpukan penumpang ini terjadi di baggage drop atau tempat penitipan bagasi di seluruh pintu. Jadi memang ini lebih banyak begitu lonjakan penumpang ini terjadi di pagi hingga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya Terminal 2. Dan Bandara Soekarno-Hatta juga memprediksi bahwa pada besok akhir pekan ini penumpang juga akan terus meningkat, yakni pada Sabtu dan Minggu, yakni 21 Desember dan 22 Desember 2024. Dan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 karena diiringi dengan libur sekolah yang juga sudah dimulai. Untuk mengantisipasi lonjakan, PT Angkasa Pura sebelum periode Natal dan Tahun Baru dimulai ini sudah memberlakukan sejumlah skema. Per 14 Desember 2024 lalu, PT Angkasa Pura ini melakukan perubahan operasional maskapai untuk perkembangan penerbangan domestik. Ini saya catat, penumpang yang akan melakukan penerbangan menggunakan maskapai Super Airjet akan dipindahkan ke Terminal 2E, dan untuk penumpang yang akan menggunakan penerbangan pesawat maskapai Lion Air ini akan dipindahkan ke Terminal 1A. Dan tak hanya pada penerbangan domestik saja, pada penumpang yang akan melakukan perjalanan umroh menggunakan maskapai Lion Air ini dipindahkan ke Terminal 2F. Yang mana sebelumnya perjalanan umroh ini dipusatkan pada Terminal 3, namun untuk periode Nataru ini yang menggunakan maskapai Lion Air, untuk penumpang yang menggunakan maskapai Lion Air melakukan perjalanan umroh ini dipindahkan ke Terminal 2F, tempat saya melaporkan sekarang. Maka dari itu, karena banyaknya perubahan operasional
untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Angkasa Pura menghimbau kepada calon penumpang untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu pada tiket pesawat agar tidak salah keberangkatan pada terminal begitu ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Nastiti. Baik, Elisa Sinaga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya langsung ke Dirjen Perhubungan Darat, PLT Dirjen Perhubungan Darat, Pak Ahmad Yani. Kalau tadi laporan dari rekan Elisa, mereka yang mudik menggunakan transportasi udara begitu ya. Di mudik untuk persiapan darat seperti apa, Pak Ahmad? Pak Ahmad, audionya masih mute? Ya, silakan Pak. Masih belum terdengar Pak Ahmad Yani? Oke, saya ke Pak Joko dulu deh sambil kita perbaiki komunikasi atau audio dengan Pak Ahmad Yani. Pak Joko, dari pantauan Anda biasanya memang masyarakat yang memilih mudik melalui jalur udara ini apakah lebih duluan memilih tanggal-tanggal sebelum peak-nya atau seperti apa pantauan Anda selama ini, Pak? Ya, selama ini kami melihat kalau di Nataru itu ada 2 kali mudik ya, karena ini tanggal 21 lah puncaknya, kemudian nanti setelah 25 juga ada, jadi 2 kali. Karena kan kata hari Sabtu berangkat, Senin Selasa masih ada yang masuk kerja gitu ya, 2 kali, sehingga bisa terpecah lah, gitu ya. Nah, memang di akhir tahun Nataru ini paling banyak itu adalah orang pulang itu untuk berwisata. Jadi kalau ritual tuh keagamaan biasanya mudik Lebaran, seperti itu. Nah ini ya, dan tambah lagi kondisi cuaca ini. Mesti kalau akhir tahun itu cuaca ini menjadi menentukan juga, jadi ini harus ada perhatian khusus lah ya. Kita tahu kemarin beberapa kejadian di laut, perairan ya, di mana di Madura, dan di Maluku Utara juga ada seperti itu. Ini harus benar-benar ketat para sahabat untuk mengawasi kapal-kapal yang akan berlayar. Kalau penyeberangan juga sama, Merak Bekahuni untuk persiapan ini ya, nanti untuk Lebaran. Baik, Pak Ahmad Yani, audionya sudah bisa terdengar? Ya, baik. Oke Mbak, sudah bisa Pantauan terdengar. Di darat seperti apa Pak Ahmad, silakan. Ya, kita punya target ya dan sasaran di angkutan Natal 2024 dan tahun baru 2025. Yang pertama adalah menjamin kelancaran dan keselamatan transportasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada jalur, baik itu jalur tol, penyeberangan maupun wisata. Jadi itu yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan. Ya, kualitas layanan angkutan umum agar perjalanan menjadi lebih nyaman dan lebih tepat waktu. Yang ketiga ada menyediakan layanan angkutan yang memadai. Yang terakhir, yang keempat, menjaga keterpaduan antar sektor, transportasi, darat, udara, laut, penyeberangan, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang utuh yang memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Jadi itu, dan dari situ kami juga sudah mempersiapkan kurang lebih 113 terminal kita menjadi pantauan untuk angkutan Nataru ini. Kemudian kita juga mempersiapkan beberapa lokasi jembatan timbang kita menjadi tempat rest area. Dan alhamdulillah banyak CSR yang masuk, di situ ada makanan, tempat istirahat. Mungkin juga bisa istirahat sejenak dan pijat-pijat sedikit di rest area yang gratis ya, Pak? dijadikan jembatan. Gratis. Layanannya gratis ya. Apakah itu sebelumnya tidak pernah dilakukan, Pak? Ya dilakukan, tapi belum banyak. Ini kita sudah siapkan 49 lokasi. Itu, Mbak. Kemudian kita siapkan kurang lebih 32.000 angkutan jalan yang siap operasi, yang sudah diramcek. Ya, sudah diramcek mulai tanggal bulan lalu dan sampai sekarang terakhir tanggal 20 itu sudah 30 ribuan. Kemudian kita juga mempersiapkan angkutan sungai. Pelabuhan kita siapkan, 11 pelabuhan jadi pantauan Nataru, kemudian 159 kapal itu sudah diramcek,
kemudian ada 48 dermaga, di mana di dalamnya ada 29 mobil dermaga, ada 2 ponton dan 7 pelengsengan. Jadi 11 dermaga penyeberangan ini menjadi pantauan terutama yang kita lakukan di Merak dan Merak, Bakahuni, kemudian Ketapang, Gili Manuk, kemudian wilayah-wilayah timur lainnya. Baik, Ini mengingat sekarang kita sedang mewaspadai cuaca buruk, curah hujan masih tinggi hingga tahun depan, kemudian juga masih ada fenomena La Nina yang rendah begitu. Apa distingsinya? Apa treatment yang lain dari biasanya untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, terutama untuk transportasi jalur laut dan sungai yang tadi barusan Anda sebutkan? Sebagai contoh, kita di Merak, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan mitigasi yang komprehensif bila terjadi misalnya kapal gagal berangkat dikarenakan masalah cuaca, maka informasi itu harus diteruskan. Ya, diteruskan sampai ke Jakarta misalnya, ke jalan tol yang ada di Jakarta. Bahkan kita juga melakukan SMS blast pada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa kondisi di Pelabuhan Merak misalnya sedang dilakukan penutupan. Sehingga harapannya adalah masyarakat tidak terus ke pelabuhan. Ya, bisa berhenti dulu di mana, di Jakarta, di Serpong, atau di tempat lain. Sehingga mekanisme delaying system yang kita siapkan di KM 68, KM 43, kemudian di luar setelah Muni, itu bisa berjalan dengan baik. Tidak semua masyarakat itu bertumbuk di pelabuhan. Tapi apakah informasi mengenai cuaca, khususnya bagi mereka yang ingin menggunakan transportasi jalur laut dan juga sungai, itu sampai langsung kepada calon pemudik? Ya, kepada individu langsung silakan mengupload aplikasi yang disediakan oleh BMKG. Bahkan perluas jalan, Mbak, perluas jalan tol maupun jalan arteri itu teman-teman BMKG sudah menyiapkan. Di mana hari ini titik hujannya, di mana lagi itu sudah ketahuan, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi. Baik, saya ingin ke Pak Joko dulu. Apakah sistem seperti itu efektif sebenarnya? Tingkat literasi kita masih cukup rendah. Apakah memang harus dari calon pemudik yang harus aware, yang harus waspada terhadap cuaca, kemudian kemana mereka harus mencari tahu itu atas inisiatif sendiri? Ya, saya kira kalau melihat perkembangannya dengan katakanlah tadi SMS Blast, artinya kan semua orang bisa mendapatkan informasinya. Ya. Nah, kita memang berharap masyarakat juga tertib, ya. Memang melihat itu sebagai informasi yang berharga bila mereka bepergian. Nah, kalau di katakanlah penyeberangan ini yang agak gawat tuh biasanya di penyeberangan atau ya penyeberangan tidak hanya Merak termasuk juga di pulau-pulau. Karena kita tahu yang bergerak ini kan di daerah NTT dan Maluku, ya, Papua juga, kemudian juga ada di Kepulauan Riau, ya, itu cukup banyak yang menggunakan kapal di sana daerah kepulauan. Nah, itu selain juga SMS Blast diberikan juga ketat dari sah bandar lah. Sah bandar benar-benar ketat ya. Dia melihat kondisi kalau memang tidak menginginkan jangan diberikan untuk berlayar, ya, kapal-kapal itu. Dan termasuk juga penumpang. Ini jangan melebihi kapasitas. Sering terjadi, masih ada, kami juga dapat informasi di beberapa daerah, penumpangnya melebihi dari kapasitas, itu sangat membahayakan. Ya, ini harus menjadi perhatian. Melebihi kapasitas itu karena calon pemudiknya yang tidak tahu bahwa sebenarnya kapasitas sudah tercukupi, atau sebenarnya itu informasi dari Syah Bandar yang atau operator yang nakal? Sebagian ada juga yang nakal operator ini. Jadi ini benar-benar harus diawasi loh operator seperti ini. Ya, makanya saya pikir kita harus memulai itu bagaimana dermaga-dermaga itu harus steril kayak stasiun lah. Orang masuk dermaga itu orang sudah punya tiket, jadi jangan sembarangan. Ya, jadi gitu. Menurut Anda pengawasannya seperti apa Pak Joko yang efektif? Ya, kita harus memulai sebenarnya. Kalau dulu katakanlah orang masuk stasiun kereta api kan semua orang bisa masuk kan. Sekarang yang punya tiket. Bagaimana kalau masuk dermaga itu yang sudah punya tiket?
sehingga tidak semua orang mendekati masuk kapal, walaupun itu pelabuhan-pelabuhan kecil. Baik. Sebenarnya bisa, kalau itu mau dilakukan ya. Toh stasiun kereta aja dulu banyak semrawut, sekarang sudah bersih kan. Nah sekarang bagaimana dermaga-dermaga di daerah-daerah kepulauan juga dilakukan seperti itu. Baik. Tapi apakah itu juga dapat berlaku juga untuk jalur sungai dan laut? Nanti akan kita simak sama-sama Pak Ahmad usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.